Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari dua materi terakhir ya untuk perkuliahan teori ring. Melanjutkan yang kemarin kita sudah belajar tentang ideal utama, kemudian ring faktor. Nah, ini sekarang masih nyambung dengan yang kemarin. Kita akan belajar yang dinamakan dengan anihilator. Anihilator. Apa itu anihilator? Kita punya definisi di sini. Definisi dari suatu anihilator adalah kalau saya punya R, dia suatu ring komutatif, ya. Dan kemudian ada ideal I, himpunan ideal I di ring R yang tadinya dia adalah komutatif, maka definisi dari anihilator adalah definisikan anihilator dari I adalah dia suatu himpunan, ya. Anihilator dari dari I pada R, ring R adalah suatu himpunan yang isi-isinya adalah anggota dari ring R. Dengan syaratnya R, tadi R ini saya kalikan dengan A, hasilnya adalah 0. Apa A? A adalah untuk setiap anggota A di ideal I. Oke, contohnya seperti apa? Untuk memahami definisi ini, kalian kemarin sudah belajar bahwa Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 perkalian modulo 6 dia suatu ring. Kemudian kalian sudah diminta untuk menentukan ideal utama dari 2 dan 3. Ya, di mana anggota dari ideal utama 2 adalah 0, 2, dan 4. Sementara yang 3 adalah 0 dan 3. Ya. Nah, dari sini kita akan menentukan anihilator. Ini kan ideal ya, berarti dia ideal, berarti saya bisa menentukan anihilator dari ideal 2 pada ring Z6. Oke. Nah, seperti ini. Anihilator yang indeks di bawah di sini adalah ringnya. Berarti di sini Z6. Sementara di sini adalah idealnya, ideal dari 2. Oke. Isinya apa? Isinya adalah setiap anggota dari Z6 dengan syarat utamanya adalah saya kalikan R, saya kalikan dengan A, hasilnya 0 dengan A, anggota dari ideal 2. Oke. Ya, seperti ini. Nah, berarti siapa sajakah anggota di sini yang memenuhi syarat seperti ini? Berarti R itu kan anggota dari Z6 ya. Z6 dia punya anggota adalah seperti ini sampai 5. Oke. Ya, sekarang kita cari anihilatornya. Syaratnya ini ya. Berarti saya punya ambil 0, misalnya 0 saya kalikan dengan A. A di sini apa? A di sini adalah setiap anggota dari ideal utama 2. Ideal utama 2 tadi ini ya. Ya, 024. Berarti di sini dikalikan dengan 024. Oke. Kemudian R lagi, seanggota Z6 1 dikalikan dengan sama 024. Kemudian 2 kali sama ya. Sorry. Nah, seperti ini sampai
5 setiap anggota dari ring Z6. Nah, nanti kita identifikasi mana yang memenuhi dari anihilator. Terakhir 5 dikali 024 dari mana? 024 adalah setiap anggota dari ini tadi ya, anggota ideal 2. Jadi ini ditentukan dulu idealnya. Kita kemarin sudah belajar yaitu 024, kemudian kita kalikan. Apakah hasilnya 0? Ini kalau saya kalikan satu-satu 0 di modulo 6 ya. Ini 0, 0, ini 0, ini 0. Berarti dia hasilnya 0 di semuanya. Ini 1 ya. Ini sorry. Ini 1 kali 0 iya 0. Tapi di sini 2, di sini 4 ya. Oke, berarti bukan 0 semua ya. Kalau ini kan isinya kan 0, 0, 0. Ya enggak? Nah, kalau yang ini 2 kali ini 0, 2 kali 2 4. Nih, cuma ini berapa? 8, 2 ya. Oh, sorry. Yang ini 0, 3 kali 2 6, 0. Ini 0, 12 toh. Kelipatan modulo 6. Yang di sini 4 dikalikan 0, 0. 4 kali 2 2, 16 berapa? 4 kali 4 16. Berapa sisanya? Sama ya 4 ya. Yang ini 16 ya, betul ya. Oke, yang ini berapa ini? 0, 10, 4, 20, 2. Oke. Nih, ya berarti yang hasilnya 0 siapa? Yang hasilnya 0 hanya 2 ya, yaitu 0 dan 3. Sehingga anihilator dari ideal 2 pada ring Z6 adalah 0 dan 3. Oke. Nah, itu. Sekarang kita akan menentukan, tadi kan kemarin ideal utamanya 2 sama 3 ya. Sekarang yang 3. Anihilatornya siapa saja? Z6 dari 3 berarti anihilator pada ideal utama 3 Z6 ya. R nya adalah anggota dari Z6. Syaratnya R dikali A, dia hasilnya 0 untuk setiap A anggota dari ideal 3. Oke, sekarang kita cari R adalah anggota dari Z6, berarti ada 0. Saya kalikan dengan ideal 3. 1 saya kalikan dengan ideal 3, 2 juga iya, 4 juga 3 dulu, 4 juga iya, 5 terakhir. Anggota dari ideal utama 3 adalah berapa tadi? Ideal utama 3 anggotanya 0 dan 3. Ya toh? 0 dan 3. Maka kita kalikan dengan 0 di sini. 0, 0 semua ya. 1 di sini 0 dan 3. Berarti tidak. Ini aja, tidak 0 semua gitu ya. Kalau ini 2 dikali 0, 0, 2 dikali 3, 0 ya. Ini 3 kali 0, 0, 3 kali 3, ya berarti tidak. 4, 0, 4 kali 3, 0. Yang ini 5, 0, ini tidak 0. Udah gitu aja ya. Jadi anihilator dari ideal 3 pada Z6 adalah berapa tadi? 0, 2, dan 4. Nah, ini ya. Mudah kan? Oke, itu. Sekarang saya punya sifat. Kalau R dia ring komutatif dan ada ideal di
R, ideal I di R ya. Kemudian anihilator dari ideal I terhadap R. Nah, anihilator ini dia merupakan ideal di R ya. Saya punya ring komutatif, saya punya I, dia ideal di R, kemudian saya bentuk, maka saya kalau dibentuk suatu anihilator I untuk ideal I pada R, maka anihilator ini merupakan suatu ideal di ring tersebut. Nah, kalau anihilator itu merupakan suatu ideal di ring tersebut, otomatis kita bisa menentukan ring faktornya ya, ring faktor dari Z6 terhadap ideal anihilator. Nah, gini, kemarin kalian sudah belajar ini ya enggak, tentang menentukan ring faktor Z6 ideal 3 angin ya, gini ya. Oke, nah sekarang ini dua ini kalian mencari ya, nanti dibuka lagi videonya tentang bagaimana menentukan ring faktor. Kenapa ini bisa dijadikan ring faktor? Karena berdasarkan sifat ini, bahwa anihilator I pada R dia merupakan satu ideal. Kalau dia ideal, otomatis kita bisa mencari ring faktornya. Nah, ini tugas ya, silahkan kalian kerjakan 1 dan 2 tugas yang pertama ya, sederhana sekali, saya yakin kalian pasti bisa. Oke, itu ya. Sekarang masuk ke materi yang kedua, kita bicara tentang fungsi. Oke, fungsi tapi kita kenakan pada ring ya, karena kita belajar pada ring. Kalian masih ingat ya, suatu relasi dikatakan fungsi jika apa, suatu fungsi dikatakan fungsi injektif itu syaratnya apa, dikatakan fungsi subjektif itu syaratnya apa, dan dikatakan fungsi bijektif syaratnya apa ya. Kalau relasi itu kan saya punya F gini, dia anggota. Dulu kalau kalian belajar logika ya ada himpunan toh, ada fungsi relasi. Nah, itu paling itu ya semester 4 sih ya, belajarnya relasi. Ini fungsi toh, ini yang ini himpunan. Kalau dulu di logika masih biasa himpunannya. Nah, sekarang himpunan ini dia adalah merupakan suatu ring ya, dia dijadikan sebagai suatu ring. Nah, nanti dikatakan homomorfisme ring jika apa ya. Tapi yang penting kalian harus ingat dulu tentang definisi suatu fungsi. Oke, jangan lupa itu. Nanti tugasnya yang tadi tugas pertama ya, tugas yang kedua yaitu kalau saya punya seperti ini, ada relasi F dari A ke B ya. F dikatakan fungsi jika apa. Oke, yang kedua, F dikatakan fungsi injektif jika apa. Yang ketiga, F dikatakan fungsi surjektif jika apa. Ini materi ketika kalian logika. F dikatakan fungsi bijektif jika apa. Oke, ini tugas yang kedua ya. Ya, itu. Nah, ini hanya untuk sekedar mengingatkan supaya nanti nggak lupa. Ya, sekarang kita masuk ke apa itu homomorfisme ring. Sama sebenarnya dengan fungsi relasi fungsi di himpunan. Biasanya yang tidak boleh dilupakan adalah di sini ring, jadi dia termuat sifat-sifat ringnya ya. Sekarang kita masuk ke definisi.
definisi homomorfisme ring berarti kita hubungannya dengan suatu fungsi, berarti dia ada dua himpunan, berarti otomatis kalau di sini dikatakan ring, maka kita punya dua ring. Yang pertama kita tulis R1 gitu ya, dengan himpunan ring 1, apa operasi penjumlahannya 1, ini maksudnya indeksnya saja ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya R ini kan ring toh, kalau misalnya dia suatu Cartesian product atau pasangan berurutan, berarti penjumlahannya pada penjumlahan di situ. Kalau matrik ya matrik, kalau himpunan bilangan bulat ya himpunan bilangan bulat, sesuai dengan definisinya penjumlahan dan perkaliannya apa, tergantung R1-nya tadi ya. Saya punya dua ring ya, ini hanya indeks saja yang mengatakan bahwa R1 ring 1 yang sini dan sini bisa beda, bisa juga sama, tetapi operasinya bisa beda, bisa juga sama juga ya, tapi di sini saya sebutkan berbeda. Oke, saya punya dua ring R1 dan R2 dengan masing-masing operasi perkalian dan penjumlahan pada R1 dan operasi perkalian dan penjumlahan pada R2. Kemudian saya berikan fungsi di mana F memetakan dari R1 ke R2. Nah, F ini dikatakan homomorfisme ring. Biasanya saya menyingkat ya homomorfisme karena terlalu panjang homomorfisme, dan bahkan kadang-kadang keceletot ya karena saking pengen cepet gitu, tapi maksudnya ini, maka biasanya saya singkat seperti ini, home ring gitu ya, biar ngirit waktu juga. 2 detik kan lumayan ya, dikumpulkan kali 10 kan lumayan juga. Home ring jika apa, ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika suatu fungsi f yang dikenai R1 ke R2, di mana R1 dan R2 adalah ring. Dia dikatakan f itu tadi dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi dua ini ya. F dikenai A, di sini adalah operasi tambah pada nih ring yang pertama ya, itu nilainya sama dengan FA. Di sini adalah operasi tambah pada ring yang kedua. Nah, kelihatan ya bedanya. Sama di sini sudah tambah, berarti di sini yang satunya adalah kali. Ini 1. Nah, ini FA perkalian 2 FB. Kalau memenuhi dua ini, maka F tadi dikatakan suatu fungsi tadi dikatakan homomorfisme ring. Oke, paham ya sampai sini ya definisinya saja. Oke, kita ambil contohnya. Contoh, saya punya matriks M, bentuknya seperti ini. Iya, A, B, C-nya anggota dari set ya, dia suatu ring ya. Sekarang kita punya himpunan bilangan bulat, berarti kan 2 ya, 2 himpunan. Kalau kita mau pakai yang tadi nih himpunan Z, himpunan bilangan bulat, dia juga suatu ring jelas ya, sudah dipelajari di awal. Kemudian saya punya fungsi F dari matriks M ke matriks Z ya. Definisinya apa dari fungsi tersebut? Kalau saya mengambil anggota di M yang bentuknya seperti ini ya, kemudian saya kenakan F pada matriks tersebut, maka dipetakan ke Z-nya adalah A-nya. Artinya apa? Kalau saya misalnya punya M ini kan banyak ya, A, B, C-nya kan anggota dari himpunan bilangan bulat toh. Ya, gini misalnya min 1, 100, 0, 3. Dipetakan oleh F min 1, 100, 0, 3, maka hasil petanya adalah tapi min 1 ya. Jadi M gini, Z gini ya enggak, seret. Ini adalah tadi apa tadi nih, F A B 0 C sama dengan A,
Jadi di sini ada banyak tuh bentuk-bentuk yang sama, ada M, dipetakan ke sana. Contoh yang tadi ini tadi 1, min 1, 100, 0,3, berarti ini ke sana adalah min 1. Negatif 1, sorry. Kalau saya punya 5, 7, 0, 6, berarti dipetakan ke sana, dia jadi 5. Oke ya, bisa dipahami maksud ini ya. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, dan F-nya saya definisikan begini, apakah, selidiki gitu ya, selidiki apakah F suatu homomorfisme ring, tanda-tanya ring. Oke, kita kerjakan ya, kita selidiki bersama-sama apakah F tadi suatu homomorfisme ring. Tadi F M ke Z ya. Di sini saya ulangi lagi nulisnya, kecil aja supaya nanti cukup. Ini dipetakan oleh F, dia menjadi A. Oke, tadi kalau mau menunjukkan bahwa F atau kita mau menyelidiki apakah F homomorfisme ring atau tidak, berarti ada 2 ya sifat yang harus dipenuhi. Untuk 2 tadi apa, F A gini ya, sama dengan FA 2 FB. FA yang ini kali definisi pada perkalian yang di A1 ring 1, ini definisi perkalian pada ring 2 ya. Oke, sekarang kita akan buktikan ini dulu yang pertama ya, apakah ini berlaku. Berarti otomatis ini kan tadi A dan B itu adalah, dijelaskan tidak ya, sebentar saya lupa. A dan B, oh ini lupa nih ya, untuk setiap AB nya anggota dari R1, mohon maaf, kelupaan, maaf ya. Nanti AB nya ini punya siapa, AB nya itu kita ambil di domain R1 ya, ring satunya. Jadi berarti di sini kan, kalau tadi kan ini hanya indeks yang untuk R tadi, ini A dan B itu kan ngambilnya berarti yang di ring satunya sini toh. Berarti kalau yang di sini ini karena saya mengambil contohnya adalah matrik, berarti saya mengambil 2 anggota di M yang bentuknya seperti ini ya, untuk membuktikan atau menunjukkan ini terbukti atau tidak. Berarti saya mengambil 2 bentuknya seperti ini, dia di M. Nah, pakai indeks aja supaya bisa banyak ya. Kalau angka itu kan tidak berhingga ya, kalau huruf kan hanya sampai Z. Ini ya, anggota dari M. Syaratnya berarti A1, A2, B1, B2, C1, C2, dia anggota dari Z sesuai dengan tadi ini definisi ininya, definisi dari matriks M nya. Oke ya, seperti itu. Saya ngambil ini di M. Nah, kemudian di sini kan ada, saya mau membuktikan bahwa F yang ngambil 2 di ring yang pertama dijumlahkan, apakah sama nilainya dengan ketika ini dipetakan dulu oleh F, baru dijumlahkan dengan peta dari B nya tadi yang ngambil di sini M. Berarti saya butuh suatu info, apakah hasilnya kalau ini saya petakan oleh F ya, supaya nanti di sini yang mudah. Berarti ini F nya apa? Oke, hasil peta ini apa oleh F yang ini, berarti dia adalah entry dari baris 1 kolom 1 A1. Kalau yang ini hasil petanya apa, A2 B2 0 C2, hasil petanya adalah A2 ya. Ini yang info yang saya punya untuk menunjukkan syarat bahwa F itu dikatakan homomorfisme yang pertama. Oke, sekarang kita akan tunjukkan. F di sini adalah A tambah di sini operasi pada sini, dan B. A dan B ini, A-nya adalah yang ini, B-nya adalah yang ini. Berarti saya begini, A1 B1 0 C1 plus A2 B2 0 C2 ya, ya toh? Seperti ini. Apakah sama dengan F
A1, B1, 0, C1 ditambah, kok nggak cukup sih, F kecil ya, A2, B2, 0, C2. Nah ini kan pertanyaan, apakah sama? Kalau sama berarti memenuhi, kalau tidak sama berarti tidak memenuhi. Sekarang kita kerjakan, apakah sama? A1, B1, 0, C1 plus A2, B2, 0, C2. Ini saya ulangi lagi ininya, yang pertama ya. Berarti di sini saya jumlahkan dulu. F-nya saya tulis lagi. Saya jumlahkan dulu. Jumlahan apa? Penjumlahan pada operasi matrik. Operasi penjumlahan pada matrik balik. Berarti di sini saya punya A1 plus A2 untuk entry baris 1 kolom 1, B1 plus B2 baris 1 kolom 2. Di sini 0 tambah 0 juga 0. C1 tambah C2 untuk baris 2 kolom 2. Oke, ya. Ini ya matriks. Bentuknya sama ya dengan matriks M. Ya enggak? Sama dengan matriks M. Maka kalau ini saya petakan oleh F, hasilnya apa? Hasilnya adalah entry yang pertama, entry baris pertama, kolom pertama pada matriks tersebut. Berarti ini adalah petanya dari matriks ini dipetakan oleh F adalah A1 plus A2. Oke. Nah, A1 ini apa? Wah, saya tadi sudah punya sangu nih. A1 tadi ternyata adalah hasil peta dari matriks A1, B1, C1, 0, C1 oleh F. Nah, ini tinggal saya rubah. A1 ini adalah ini. F dari A1, B1, 0, C1. Nah, ditambah A2 tadi apa? Wah, A2 saya punya ini nih. Nih, ya kan? A2 itu adalah hasil peta dari matriks A2, B2, 0, C2 oleh F. Berarti di sini F A2, B2, 0, C2. Nah, samakah? Sama. Berarti syarat yang pertama untuk mengatakan F adalah homomorfisme terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua perkalian ya. Sama ya. Jadi ini sangu yang tadi saya punya untuk membuktikan yang I. Sangunya ini tadi sama ini. Untuk membuktikan yang kedua ya sama. Yang ini juga ini. Bedanya di mana? Di ini operasi perkaliannya. Oke, sekarang saya mau langsung aja. Saya akan membuktikan bahwa atau saya akan menyelidiki kalau ini dikali 2B2 0 C2 gini itu hasilnya sama dengan kok selisih 0. Nanti kita kerjakannya di lembar baliknya ya. F A2 B2 0 C2 ya. Kita kan mau membuktikan ini toh. Titik di sini, bukan titik, ini kali ya. Kali di sini apakah sama nilainya dengan ini tadi? Ya. Ini kita kerjakan. F dari A1 B1 0 C1 kalinya di dalam dengan matriks A2 B2 0 C2. Oke, ini sama dengannya di sini aja ya. Supaya agak jembar ke sana. Ini F berarti dia menjadi perkalian matriks ini sama ini. Entry pertamanya baris pertama kolom pertama ini ya. Baris pertama kolom kedua A1 B2 ditambah B1 C2. Kemudian entry baris 2 kolom 1-nya 0, entry baris 3-nya C1 C2. Ya. Saya punya matriks seperti ini, bentuknya tentu sama dengan matriks M. Matriks yang ada di M himpunan matriks M. Maka ketika dipetakan oleh F sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan tadi ditentukan didefinisikan sifatnya, dia menjadi seperti ini, yaitu entry dari baris pertama kolom pertama A1 A2. Nah, kembali lagi A1 tadi apa? Kita punya ini nih. Nih tadi. A2 punya apa? Nih, A2 sama dengan hasil peta dari matriks A2 B2 0 C2 oleh F. Berarti
ini tinggal diganti seperti ini, dikali hasil peta dari, nah begitu ya. Berarti karena memenuhi semua maka F merupakan suatu homomorfisme ring ya, dia merupakan suatu homomorfisme ring. Mudah toh. Satu contoh lagi, Cartesian product ya. Cartesian product, saya punya himpunan R, dia adalah Cartesian product dari Z pasangan berurutan loh ya, saya ngerti Cartesian product ya. Root AB di mana A dan B nya dia anggota dari Z itu apa? Himpunan bilangan bulat. Saya punya fungsi G yang memetakan dari R ke Z, dimana kalau saya mengambil anggota dari R tadi, dimana dia adalah suatu pasangan berurutan, saya petakan oleh G, ini berarti kurungnya 2, dia menjadi depannya ini, yang depan ya, posisi yang depan, pasangan berurutan yang depan A. Jadi kalau saya di sini anggotanya di sini kan bisa 02 ya, maka dipetakan oleh G-nya dia menjadi 0. Enggak, depan doang. Kalau saya ambil 1 juta gitu juga petanya oleh G tetap 1 ya, sama dengan tadi ilustrasinya. Nah sekarang diminta untuk menyelidiki bahwa apakah G suatu home ring ya, suatu home ring. Oke. Tadi apa ya? Ambilnya di R ya. Oke. Berarti saya ambil 2 anggota di pasangan berurutan R ya. Karena tadi kan ini R ke Z ya. Jadi saya ambil 2 di sini. Di R. Ambil 2 berarti misalnya A1, B1 dan A2, B2 dia anggota dari R. Oke, dengan ini nggak usah tak tulis ya, A1, A2, B1, B2 anggota dari Z ya. Oke, tadi G it's payo. Peta A1 B1 oleh G adalah A1. Peta A2 B2 oleh G adalah A2. Sekarang kita akan masuk ke pembuktiannya, apakah G suatu homomorfisme ring. Di sini saya punya A1 B1 plus A2 B2 ding sama dengan, apakah nilainya sama dengan G A1 B1 dikurung gini ditambah dengan G A2 B2 ya. Oke, sekarang kita kerjakan A1 B1 plus A2 B2 kurung yang terakhir ini adalah kurung karena dipetakan oleh G, kurung yang ini adalah miliknya A1 B1, yang ini A2 B2. Oke, berarti ini hasilnya apa? Yang ini ditambahkan, nah, penjumlahan pada pasangan berurutan A1 A2, B1 B2 kurung. Hasil petanya apa? Kalau ini kurung, berarti ini kurung lagi ya. Ding. Ya, ini kan yang depan toh. Ini gini ini satu kelompok depan, ini pasangan berurutan yang kedua. Ya, ini kurungnya adalah kurung kayak gini nih kurungnya ya. Terus ini kurung ini adalah dia menunjukkan bahwa masih harus dipetakan oleh G. Ini hasilnya adalah A1 plus A2. A1 apa tadi? Oh, ternyata A1 adalah hasil peta dari pasangan berurutan A1 B1. A2 adalah hasil peta dari pasangan berurutan A2 B2 oleh G. Sama. Sekarang yang kedua, berarti dia
syarat 1 memenuhi. Syarat yang kedua, A1 B1 saya kalikan dengan A2 B2. Apakah sama nilainya ketika saya ini dikali G A1 B1 ya. Ini saya kerjakan apakah sama? Kali 2B2 ya. Oke. Ini pasangan berurutan, berarti yang depan dikali dengan depan, ya enggak? A1 kali A2, belakang dengan belakang. B1 kali B2. Kurung. Hasilnya apa? Peta dari bentuk seperti ini oleh G sesuai dengan definisinya adalah yang depan saja. Berarti A1 A2. A1 adalah hasil peta dari pasangan berurutan A1 B1, sementara A2 adalah pasangan berurutan dari A2 B2. Oke, jadi terbukti bahwa G adalah homomorfisme ring. Oke, gampang ya ternyata. Ya, itu homomorfisme ring ya. Tugas, kalau saya punya fungsi H dari Z ke 3Z. Setiap saya mengambil A di sini, DZ dipetakan oleh H, hasilnya adalah 3A. Selidiki apakah H suatu homomorfisme ring. Tugas ketiga ya, tuh. Kemudian kita masuk ke kernel. Terakhir ya dari perkuliahan teori ring, materinya sampai ke kernel, dari pertemuan ke-8 sampai ke kernel. Ini nanti kita akan gunakan untuk UAS ya. Saya harap tugas-tugasnya pun juga dikerjakan sehingga nanti soal-soal yang saya berikan ketika UAS kalian bisa mengerjakannya. Untuk istilahnya prosedur gimana UASnya nanti kita akan bicarakan di grup. Oke, ini definisi ya, biar agak cepat nih, sudah 30 menit sendiri, biar nggak bosen. Definisi dari suatu kernel ya. Kalau kita diminta untuk mencari kernel, berarti syarat utamanya yang pertama adalah F itu adalah homomorfisme ring ya. Ini ditentukan dulu bahwa fungsi F itu adalah homomorfisme ring dari R1 ke R2 ya. Kalau tadi kan kita menentukan ya apakah suatu fungsi F, G, H atau apapun itu dia suatu homomorfisme ring atau bukan. Nah, kalau untuk mencari kernel dia harus sudah homomorfisme ring. Nah, saya punya homomorfisme ring F dari R1 ke R2. Kemudian kernel dari F itu seperti apa? Didefinisikan kernel dari F adalah himpunan di mana himpunannya itu ada di R1 yang di sini, dengan syaratnya hasil peta dari A tadi yang di S1 hasilnya adalah 0. Nah, himpunan-himpunan mana saja yang masuk dalam kernel F? Kernel biasanya dinotasikan dengan ker F gini ya. Kalau dia homomorfismenya G, ya berarti kernel G, ker G gitu ya. Seperti ini. Contohnya bagaimana ya? Kalau kalian nggak punya contoh tuh mesti bingung. Tadi saya punya apa tadi tuh? F ya, kalau nggak salah F dari M ke Z ya. Gini tuh bentuknya ya. Dipetakan oleh F. Ini hasilnya A. Ya enggak? Yang di sini tuh tadi homomorfisme ring dia F ya.
Berarti kita bisa mencari kernel dari F. Kernel dari F adalah anggota di R1-nya, di domainnya. Berarti di domainnya adalah di sini, berarti anggota dari M. M bentuknya seperti ini. Dengan syarat kalau saya petakan oleh F dari bentuk matriks yang seperti ini, hasilnya adalah 0. Oke, hasilnya di sini 0. 0 di sini adalah, ya, berdasarkan ini kan, kalau saya punya sembarang matriks bentuknya seperti ini, saya petakan oleh F, didefinisikan di sini, hasil petanya adalah entry baris pertama kolom pertama. Tidak peduli berapapun B, berapapun C, hasil petanya adalah yang ada di sini, yang ada di baris pertama kolom pertama. Nah, berarti kalau misalnya di sini syaratnya adalah hasil peta ini harus 0, maka cukup di sini entry dari baris pertama kolom pertamanya adalah 0. 0 B 0 C. Bebas, BC-nya mau 1 juta, mau 1 triliun. Ya, tadi kan ABC-nya kan anggota Z atau negatif 100, negatif 1 juta. Bebas BC-nya mau berapapun, tapi ketika dipetakan oleh F, dia hasilnya adalah entry pertama baris pertamanya. Baris pertama kolom pertamanya A. Maka kalau di sini yang diminta syaratnya hanya hasil peta dari ini oleh F adalah 0, maka ini cukup 0 di sini. Di sini ya bebas. Berarti kan ini himpunan ya. B sama C kan ada bisa 0101, 01 juta, 01 juta, 1 triliun, 1 miliar, berapapun banyak ya. Seperti ini. Dengan syarat BC-nya anggota dari Z. Maka kernel dari F-nya adalah himpunan yang berbentuk 0B, 0C. Di mana 0B, 0C ini adalah matriks anggota M dengan syarat B dan C-nya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Oke. Sekarang yang kedua, tadi ada G, himpunan apa tadi itu namanya? Pasangan berurutan ya, R. Di sini setiap saya mengambil ini dipetakan oleh G, hasilnya adalah entry yang pertama ini A. Nah, dia sudah homomorfisme ring, tadi kita sudah mengerjakan bersama. Kernel G-nya isinya apa? Bisa menggambarkan ya, bisa bayangke ya. Berarti di sini adalah pasangan berurutan di mana dia adalah anggota dari R. Syaratnya apa? Yang dipetakan oleh G hasilnya 0. Nah, ini definisinya adalah yang sini. Ya, ada punya AB, dipetakan G, hasilnya A, wah yang depan sendiri. Diminta ini hasil petanya 0. Berarti kernel dari G adalah himpunan pasangan berurutan yang depannya 0, belakangnya bebas. Enggak bebas sih, B-nya anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, seperti ini. Kernel. Mudah ya, mudah contohnya. Tapi insya Allah yang mudah juga, paling juga seputar seperti itu kok. Asal kalian paham dengan definisi ini. Walaupun ini sepertinya hanya tulisan kayak gini ya, tapi ini kan bermakna ya. Kan hanya simbol-simbol matematika semua ini. Kalau orang awam kan nggak ngerti maksudnya apa, tapi kalau orang ngerti teori ring, ya paham maksudnya apa. Jadi nanti akan mudah untuk mencari kernelnya. Dan ingat, dicari kernelnya kalau dia homomorfisme ring dulu. Ya, itu dulu materi kita sampai akhir perkuliahan teori ring ya. Kemudian ini sudah materi terakhir. Nanti minggu depan kalian ujian sesuai dengan jadwalnya, nanti akan saya beritahukan lagi lewat grup. Ini materi sudah selesai untuk teori ring ya, selama 14 kali pertemuan. Banyak salah kata ketika saya menjelaskan, ketika saya berucap, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa untuk dipahami. Jika teman-teman belum bisa memahami, bisa japri saya ya. Itu saja dulu dari saya.
Nanti materi untuk UASnya dari pertemuan ke-8 sampai ini terakhir, kernel. Oke, itu saja dulu. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan mata kuliah yang berbeda ya, bukan teori ring. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Good luck. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.